wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awjada 'alaina as-siyama fi syahri Ramadan takriman wa ta'ziman lana wa li jami'i banil insani wal jan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mab'uthi rahmatan lil alamin wa la siyama al insana wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumi liqa'il malikil mannan. Amma ba'du. Bapak Kepala Lingkungan Karangbaru Selatan bersama semua Ketua RT, Ketua RW yang sangat-sangat kita hormati, para pelingsir, para sepuh lingkungan Karangbaru Selatan yang sangat-sangat kita hormati, para al-mukarramun, para ustaz, wabil khusus Akhil Karim Ustaz Al-Hafidh Amrul Hadi, pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Baydawi yang sama-sama kita hormati bersama semua para usatidz, para hafaz dan hafizat yang mengasuh Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Baydawi. Kemudian begitu juga anak-anakku, para santri Hafiz Al-Quran Al-Baydawi, baik yang putra maupun yang putri yang sangat-sangat kami sayangi. Kepada para santriwan dan santriwati yang ikut malam ini untuk silaturahim di Masjid Nurul Yakin lingkungan Karangbaru Selatan, kami juga sangat-sangat cintai. Jadi pertama, kami atas nama pembina Pondok Pesantren Al-Halimi menyampaikan terima kasih setulusnya kepada selaku jamaah selarat lingkungan Karangbaru Selatan ini, wabil khusus para pilisepuh, para pelingsir, wabil khusus adalah kepala lingkungan bersama para ketua RT. Kemudian takmir Masjid Nurul Yakin juga sangat-sangat kami ucapkan terima kasih kepada para remaja baik putra maupun putri. Ibu-ibu tidak ketinggalan kami hormati pada kesempatan ini. Mudah-mudahan puasa sesampun yang monggo laksana selama itu tidak diterima sebesar Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang memberikan kemampuan untuk menyelesaikan sekitar kali 3 jelu Bapak Ibu. Lamun genap dalam dasar berarti kalau 3 jelu. Bagi sebentar jari tiang kelompok isi puasa di Rebo, maka mudah-mudahan Lebaran beliau-beliau salat Idul Fitri nanti ada pakai Jordan nih, boleh jadi di awal berbeda tapi di penutup nanti ada beliau, sehingga memang negara tiap uniknya para si dibuat telu-jelo dengan berdekat pasti pemerintah Arab, kemudian telu-jelo setelah mereka pun Arab. Bicara telu-jelo setelah hari Kamis itu berarti di puasa pada jelo hak mulai Arab masih. Inilah uniknya karena Indonesia ini betul-betul toleransi beragama, toleransi inter umat beragama sangat-sangat toleran. Yang penting malah sebaru di Bapak Ibu dah aman-aman. Dan sampai di saat yang perlu menjalankan ibadah puasa, ada terjadi silang sengketa karena perbedaan
penetapan tanggal pertama, lalu saling saut-sautin ongkar pada unjuk keahlian dalam bidang itu dan ini sebagai alasan untuk membenarkan diri masing-masing. Niki mudah-mudahan dan sampai terjadi yang tunggu. Silakan berbeda, tapi tetap saling menghargai dan saling menghormati. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, memang marak bahasan daripada Ustaz Nur Hadi Barudiki yang sendiri setelah meninggal dunia ayahanda beliau Bapak Haji Sanusi almarhum, mungkin itu cuma dan kedua setelah meninggal sebinian Ustaz Resmi Kamri itu Ustaz Biar dan Bapak masih dari Lebaran terakhir udah kerja ketika doa makin kira jadi sabda dua ya. Jadi Bapak Ibu, jadi baik sekitar berapa tahun kami lulus kami berjabat asal dari untuk pengajian sekali sebulan dari mahasiswa almarhum Bapak Sanusi dan para pengisi sangat teliti. Seiring dengan kesibukan mungkin Bapak Ibu, ya arah doang di babang yang pokok jadi utlah dari libur pengajian kita dan lebih mungkin mereka di tautian dia bau para minara pelingsir bangkit modal mereka dan seling-seling saya sambut pada meninggal doang. Lamun lain selalu selingkir jadi duit kesempatan yang pribadi sekali walaupun sekali sebulan nikah. Kamu makin nikah ya Allah baut parantian makin isi tapi menanggulangi waktu-waktu si tinggalan si al-makura pada tahun yang dulu dan lain sedek maniki pun ini tiang Tuan Haji Muhammad Anwar hampir selaku di masjid Sri Surya ini sampai di Marong sampai kawasan isi beliau. Jadi kebetulan salah satu bijan daripada beliau yang paling kode dari ini Ustaz Burhanuddin bijan daripada Al-Makulat bijan Tuan Haji Muhammad Anwar. Beliau ini sangat-sangat aktif lainnya bersilaturahim untuk berikan pengajian di masjid-masjid. Karang baru ini masih prinsip secara berikut. Nah, ini ya Bapak Ibu, mudah-mudahan silaturahim tiap makin ini menambah umur tiap kelompok, menambah manfaat umur tiap kelompok, menambah rezeki tiap kelompok. Karena barang ikalah sekebawasan Rasulullah SAW. Man arada ayub satalahu birizki wa insya'allahu bi azali waliyasir rahimah. Saya milih dijadi belu umur Allah. Yang kau yakin Bapak Ibu Allah kuasa itu. Saat beluan, saat berdik ini misalnya saat berumur 1 tahun ketentuan ini berbilang jadi 70 tahun. Rezeki yang kelompok isi ketentuan misalnya 15.000 segitu, ini terubah jadi selain 1.000. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Jadi saat merubahnya adalah Allah. Tiang kelompok tinggal berdoa dan berikhtiar. Salah satu ikhtiar kelompok adalah ini silaturahim. Kemudian Bapak Ibu, mudah-mudahan enggak silaturahim yang kelompok ini adalah menambah ilmu bagi tiang kelompok. Paling tidak tiang kelompok mendapatkan informasi, saling tukar informasi. Baru yang lunas informasi dengan Ustaz Amirul Hadi tentang bahwa pondok pesantren Tahfiz Darul Quran Paranina dan dengan Tahfiz Darul Quran Al-Baidawi, arah daripada beliau wain daripada almarhum Bapak Haji Sanusi. Niki adalah merupakan suatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Berarti sampunan yang ada informasi ini sebagai satu ilmu. Karena niki akan menjadi suatu doa.
Pada marah makin dan informasian kepada perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab kami terhadap masyarakat. Karena pondok yang kami asuh ini adalah milik masyarakat, milik muslimin muslimat, open setiap waktu untuk menerima kehadiran daripada muslimin muslimat dari seluruh wilayah. Sebagaimana yang Logo melepaskan diri dari tiang tunggu ini untuk berdakwah ke seluruh wilayah Nusantara ataupun bahkan seluruh dunia. Dan ini adalah sebagai satu informasi dari Pondok Pesantren Al-Alim ini, Bapak Ibu, dia begak lingsirnya kan. Tahun 1919 sampai dari 1919 masih penjajah Belanda. Ini nombor kita dari tetapi si Balutian Abdul Haji Abdul Khalil keluarga itu sudah dari ini lakukan ini karena luwet yang tunggu agak jarang bersilaturahmi sudah di ini penuh keluarga sehingga makin ini saling tahu sisa sempuh nikilah kayak itu saling tahu karena kesibukan banyak ini jarang silaturahmi. Jadi Pondok Pesantren Al-Alim ini memang memiliki sistem pengelolaan Arab pengelolaan secara madrasah amiyah ini. Dan itu si hadir-hadir ini adalah santri Pondok Pesantren Al-Alim ini si madrasah. Jadi baik madrasah maupun pondok khusus ini dia punya program dari salah satu organisasi dan utama denosis utama ini sikatan daripada uniti ukhuwah kami hilang menik madrasah dari Al-Alim maniki madrasah An-Najah baik Sanayu maupun Aliyah dia disingkat dari utama. Namun sudah pondok khusus ini utama ini adalah ukhuwah talabah ma'had Al-Halimi karena memiliki dua sistem pengelolaannya. Jadi namun pondok khusus ini makin ada khawasul khawas khusus. Pertama khusus, tapi mendalami masalah agama dengan mengkaji kitab-kitab doang. Arab pelajaran umum masih, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika. Ketika kitab doang mendalami. Nah makin dari khawasul khawas ini karena nanti dia khususan makin sebagai dari 5 diam. Arab Parani Darul Quran ini khusus menghafal Al-Quran dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian Darul Hadis khusus menghafal hadis dan ilmu-ilmu hadis, kitab-kitab ilmu hadis. Darul Nuhat menghafal kitab-kitab Nahwu. Kemudian Darul Fuqaha menghafal kitab-kitab fikih. Dan yang kelima Darus Sabili ini dia menghafal kitab-kitab tauhid, akhlak, tasawuf. Nah ini 6 tahun pendidikan pada madrasah masih. Cuma dalam madrasah dia belajar umum, jadi 50% umum, 50% kitab, 20% kitab. Jadi maksud para niki Bapak Ibu untuk melestarikan warisan daripada para ulama-ulama yang tunggu. Karena nanti ini memang minat baca kitab di jajaran yang tunggu sangat-sangat kurang. Sangat kurang minat membaca kitab di jajaran yang tunggu. Maka alhamdulillah Pondok Pesantren Al-Alim ini menjaga tradisi ini dengan kitab turos. Kitab turos ini Bapak Ibu, kitab isi hanya beliau bab, kemudian kitab dan pasang, titik koma dan arah. Ini kitab turos. Makin banyak mentahkik
Harap yang baca dikit fatwa daripada ulama Azhar Syekh Muhammad Awamah arana beliau niki. Beliau niki adalah termasuk ahli hadis Universitas Azhar Mesir. Beliau menyatakan 70% kitab-kitab turos isi sampun tahqiq niki adalah ditahqiq oleh orang yang tidak ahli. Kan niki ada. Misal kitab-kitab fikih ditahqiq oleh orang yang tidak ahli fikih. Kitab-kitab nahwu ditahqiq oleh orang yang tidak ahli nahwu. Kitab-kitab tafsir ditahqiq oleh orang yang tidak ahli tafsir. Ini kita kitab Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin ini tahqiq nih. Padahal ini orang baca kitab Ihya Ulumuddin secara detail dengan lebih sampai penuh. Sekedar tahqiq nanti bahasa beliau, ya istilah awam ini nantinya. Parani sebelum Da'ul Abom. Da'ul Abom artinya penyakit daripada kemungkinan. Memang nikilah kita maksud di dalam kaidah memantik secara dalam kitab Silamul Ma'arif niki. Dan ini yuridu ayyuhas yusahihal fasihat fa'afsada. Milih dan memperbaiki barang yang bagus. Laku sini dari ini. Ini ada di Bapak Ibu. Yang dianjuran lamun belajar kitab, ngaji kitab niki wah. Isi kitab turos niki, sini dengan titik koma niki. Ya mah pelajari nenek tahqiq bahasa daripada Syekh Muhammad Al-Awwamah niki. Karena sebab itu, karena banyak ditahqiq oleh bukan ahlinya. Niki tahu bahayanya. Dia pada Da'ul Abom. Nah kemudian Bapak Ibu, jadi baik di madrasah, yang sistem madrasi, ini kan gadu belajar gadu baru gadu meja, ambil pondok khusus ini dia, para ini halaka, nulis sambil kalah, sambil tidur, dan ini, sehingga selama 6 tahun, hak mutaman salubir, jadi mereka dengan istilah hak mutaman sekitar 16 kitab tamatan dengan paling kode 100 penyulit selama 6 tahun ini. Dari rata-rata setahun 11 kitab dan banyak di antara yang 60 kitab ini masing-masing dihafal masing-masing sesuai kajian Nabi darahnya. Misalnya di samping hafal Al-Quran, banyak menghafal kitab-kitab yang berkaitan dengan ulumul Quran. Saya menghafal hadis sedikit, saya hafal Sahih Bukhari. Setelah hadis arba'in langsung ke Sahih Bukhari. Arah si sampun menghafal 2.000, 4.000 dikit, lumayan sudah 6 tahunnya. Dan ini sebagai informasi dan sebagai laporan kepada penulis kami. Dan yang paling penting bagi nanti Bapak Ibu yang nyiring penulis kami untuk ingat kembali tentang fadilah daripada bulan Ramadan itu. Nabi bahasa Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadhan, la tamannau an takuna as-salatu kulluha Ramadhan." Seandainya tahu seumatku Nabi si Arab di dalam bulan Ramadan, niscaya pasti tidak melek hampir selaput bulan lihat 2 Ramadan ini jadi Ramadan 2. Maka Tuhan sahabat kila mahya ya Rasulullah, Nabi ya Rasulullah. Nabi sebabnya li'annal hasanati fihi mudha'afatun. Karena segala macam kebagusan segala yang berbuat di bulan Ramadan ini dia terlipat gandaya pahala Bapak Ibu. Terlipat gandaya. Misalnya mulai bulan Ramadan yang berubah melakukan salat fajar, si sampun berkausan sudah dijatuh nanti. Raka'atani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajar ini jauh lebih bagus daripada dunia di segala macam isi ini. Nabi sebab di 50 pakai fajar ini kita. Sehingga
Lek saat subuh ini telu macam istilah sembahyang yang dulu. Pertama sunat fajar 2 rakaat. Si kedua qabliyah subuh 2 rakaat. Si ketelu salat subuh sendiri 2 rakaat. Lamun qabliyah subuh niki dia terikat si ya boleh dia terikat si waktu. Lamun fajar niki lamun sunat fajar niki adalah sembahyang sunat 2 rakaat sebagaimana azan subuh. Lamun yang perlu istiqomah kalau ini ke Bapak Ibu berarti yang perlu memiliki alam semesta ini. Lamun yang perlu istiqomah dan negara sembahyang sunat si paling sudah perhatian Rasulullah SAW kecuali sembahyang si paralim sunat fajar. Sampai lamun tinggalan sunat fajar ini kadang setelah salat subuh kadang. Nah ini sunat fajar. Saya terbatas kan di waktu ini. Jadi lamun makin misalnya yang perlu urus sembahyang dalam sahur sampai waktu imsak di saat terakhir nikilah fajar ini. Dan kemudian mengebankan selesai siswaan singkatnya sepajar ini. Niki si khairun minad dunia wa ma fiha. Lamun yang tunggu sembahyangan di bulan Ramadan berarti berlipat ganda pahala sekian kali dunia. Niki sebagai salah satu contoh. Kemudian kedua sunat qabliyah subuh. Sunat qabliyah subuh niki setelah azan subuh. Barulah salat subuh adalah setelah yang subuh qabliyah subuh niki. Justru istimewa ini sunat fajar. Kemudian nanti wa da'awati fihi mustajabatun. Di doa-doa tiang tunggu pasti terima. Nabi mana terima, Bapak Ibu terima. Lalu sampuran tunggu cirian dan terima itu tiang tunggu tebel. Enggak. Ini terima luar biasa ini. Sampuran tiang tunggu demen tebel doang tadi tiang tunggu cukup. Yang terima doang itu luar biasa. Karena cara tiang tunggu tebel ini Bapak Ibu 5 macam doa ini. Ujibu da'watad da'i ila da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi wala Allahu yarshudun. Jadi aku terima doa yang sebenarnya sudah pasti ini. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Berbagai cara pertama boleh jadi Nabi situnas yang perlu makin ini lemak yang perlu. Si kedua net yang perlu langsung lagu era kali 10 tahun boleh jadi. Coba bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam situnas adanya kebangkitan sopok Nabi Rasul lek kalangan bangsa Arab adanya kekabulan artinya adanya kewujudan penerimaan doa dan doa itu setelah 10.000 tahun adanya kebangkitan Nabi tiang tunggu 10.000 tahun Bapak. Mungkin misal tiang tunggu lunas di bulan Ramadan sangat mulia ini boleh jadi tiang tunggu di tempat mungkin 3 tahun 4 tahun. Lalu di tiang tunggu 4 tahun 5 tahun maka tiang tunggu kekecuali nanti terhindar daripada bencana, terhindar daripada bala, terhindar daripada fitnah. Mula dan tiang tunggu tabrak sekendaraan mula. Lalu lantaran tiang tunggu rajin berdoa, burung tabrak sekendaraan. Niki si ketelu Bapak Ibu. Si keempat, manfaat umur tiang tunggu terombok sisi Allah. Dengan sebab tiang tunggu rajin berdoa. Lalu si kelima nanti ndek tiang tunggu tebel dengan nomor sikit sampai nomor 4 ini lagu era le akhirat atau tiang tunggu tebel. Sampai tiang tunggu nanti tadi dene gawat tebel selapunya di dunia si pendek-pendek kuno. Si tunas-tunas kuno ada tebel doang yang selapu ning tiang tunggu. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu tanda tiang tunggu sebagai hamba Allah adalah tiang tunggu tunjukkan kepakiran. Tanda tiang tunggu sebagai hamba Allah yang fakir rajin-rajin berdoa.
Pokoknya doa apa Nabi? Doa banyak-banyak. Dekat dengan pasang tiang biasa. Pasti akan terima Bapak Ibu. Sampun dikali Allah Ta'ala terima. Cuma manusia baru ini sampunan tiang luhur lantaran tiang luhur di teman penting. Lalu tiang luhur jadi pendak berdoa. Padahal di dalam kitab-kitab tasawuf pada tiang luhur Nabi bahwa tiang luhur terus berdoa sampai bertahun-tahun sopok tiang luhur doa. Ada tiang luhur dicari salah tanda Allah Ta'ala demen Bapak Ibu. Dia demen dengar doa tiang luhur. Lalu dengan tiang luhur sekali berdoa langsung terbaik, maka dikatakan Allah Ta'ala dia demen dengar doa tiang luhur. Dia demen. Ada yang kita berdoa. Marah itu. Sekiranya umpamanya isi para penceramah Jakarta ini marah misal dengan sengamin dia bisik-bisik lagu bersalah orang lagu, kemudian suara musiknya paduan suara musiknya kata lagunya itu bagus, kadang-kadang sampai 3 kali 4 lagu dia tebek-tebek kemudian dia masih depan terdengar nah ini ibarat yang perlu berdoa lagu-lagu sekali dan berlagu dia mampu untuk ada tebek-tebek jadi berarti dia demen dengar orang isi lagu ini. Yang perlu berdoa malah kita masih berdoa. Ya Allah Ta'ala demen. Jadi terima doa pada dasar tiang luhur. Lalu tiang luhur kedai kepilihan tiang luhur waktu si tepat dan kepilihan tiang luhur nanti si paling pas di tiang luhur kedai. Bisa tiang luhur lunas ya Allah kecanin kaji balik belik-belik galau-galau mewah-mewah tinggi-tinggi net yang luhur kedai. Lagu kesehatan tiang luhur kedai. Karena malam itu Bapak Ibu kesehatan itu kadang-kadang jauh lebih berharga daripada balik-balik. Coba buat dengan belik-belik baliknya mewah-mewah, pokoknya lagu gerani, dinding-dinding pun gerani. Lagu sakit, dia sakit, dia dibandingkan balik ini. Justru mereka yang berbalik-balik robek oleh tidur. Nah, inilah kesehatan itu Bapak Ibu. Berkat daripada doa. Wadzunuba maghfuratun. Di dosa-dosa tiang tunggu lek bulan Ramadan ini terhapus. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Jadi saya puasa Ramadan berdasarkan iman dan perasaan dosa tiang tunggu selain mata kadang ini selain setelah Ramadan selain Bapak Ibu dia masuk dengan takadama ini. Waman akhiran itu adalah si rapat-rapat dengan bulan Ramadan. Artinya misalnya bulan Syawal, bulan Rajab, yang dosa di Syawal, Rajab itu berarti di rapat Ramadan terhapus masih. Jadi ini berarti dosa yang setelah Ramadan itu kampuni si Ramadan makin dia. Jadi dosa yang setelah Ramadan semakin ini berarti Ramadan era yang kampuni termasuk yang mengatakan damai dengan Ramadan seera. Gitu. Wasyayatinu masrudan. Dalam bahasa lain musuh tidak disyayatin. Setan-setan selingkuh. Memiliki kontroversi perbedaan pendapat. Setan itu selingkuh. Selingkuh benar. Dan bisa selingkuh. Memang alat mengartikan itu dalam arti hakiki ialah yang selingkuh masih rantai-rantai Allah Ta'ala sampai dia berputih lagu pakai pembuatan lagu itu selingkuh bulan Ramadan sehingga marah dikir waktu ibu dakak selingkuh setan lagu nafsu tiap rumah tidak boleh selingkuh nafsu ini di bawah tiap rumah dosa dinamai godaan setan padahal godaan setan itu agak lemah lagu-lagu nafsu ini saya mau sini ngalahan nafsu ini insya Allah selamat. Jadi wasul tidak bersyaitan lagu nafsu wajib yang perlu selingkuh sinati segala macam amal kebagusan dan nanti masih selingkuh setan kebagusan yang tunggu sehingga tidak celah di setan ini untuk menggoda yang tunggu bela dengan diri yang tunggu adanya
Dengan kanan, dengan bawah, di atas yang perlu ada dan kebagusan-kebagusan Ramadan. Ya setiap perlu ada. Inilah kinayah daripada wasuqidatu syayatin ini. Wa qabur rezeki matuhatun. Di pintu-pintu rezeki terbuka sama Ta'ala. Pintu rezeki campuran yang keparan rezeki ini berasal Bapak Ibu. Kebetulan segala macam pemberian Allah Ta'ala tiap yang perlu rezeki niki kehadiran yang monggo mantu niki menambah waktu etika rezeki masih niki kehadiran di jalan yang monggo dengan produk sentral alami rezeki sampunan pengusaha yang anggap serabiwan secara rezeki gula doa, kopi doa, sampunan niki merupakan yang kecil daripada rezeki lalu berubah keping benar beribadah niki lalu rezeki sebelum kesehatan rezeki yang perlu dijamin rajin terawih niki luar biasa Bapak Ibu. Dia bau setiap perlu bayar si beras sekali tiap perlu hadir di masjid untuk melaksanakan salat tarawih. Dan samping nikah banyak di jalan tiap perlu misal tadi jadi hafiz dan hafizah niki rezeki sangat-sangat luar biasa. Nanti Bapak Ibu tentang fadilah Ramadan lebih-lebih baca Al-Quran. Nanti pasal Rasulullah yuridullahu ayyu'adziba qauman fara'a sabiyan yata'allamul qur'ana fayarudduhu. Jadi Allah Ta'ala di sebuah waktu Bapak Ibu gedemuran azab di sebuah masyarakat sangat-sangat jahat kejahatan di tempat ini. Lalu tiba-tiba serminan sebuah kanak kode belajar Al-Quran. Kanak kode ini ada sedikit belajar Al-Quran. Fayarudduhu tulakani lantaran nyerminan kanak kode ini. Simbaca. Lagi dengan arahnya pesantren Tampis Quran Al-Baydawi niki akan dapat menangkal paling tidak 70 tempat maksiat sehingga menyebabkan turunnya azab 70 tempat maksiat ini ditangkal oleh pondok pesantren Tampis Quran dari Al-Baydawi. Nah ini faedahnya Bapak Ibu, kekayaan tiap kelompok yang sangat luar biasa arahan pondok pesantren dan Quran ini, arahan pondok pesantren Tampis Quran itu. Itu merupakan kekayaan. Karena nanti niki merupakan suatu investasi bagi tiap kelompok di dunia luar lalu sampai akhirat. Jadi Nabi Rasulullah SAW Iqra'ul Qur'ana qabla an yurfa'an. Pada baca Al-Quran seliman tangkat. Mak di akhir hayat Bapak Ibu di akhir zaman ya. Al-Quran ini ayat-ayat Al-Quran huruf-huruf bahkan. Gena keper maralani kipak bawa aras. Sampai di arah nonton sekali-sekali isi arah kaligrafi sebanyak para niki misalnya niki jaga keberdoaan di arah ngentek bahkan kaligrafi secara Masjid Nabawi ngentek di arah ada ketua yang membeda daripada tinggalan bumi sekitar pun dan kamu cara berangsur-angsur kepada Nabi akhir zaman kumbena marah niki ya Allah basah daripada huruf-huruf Al-Quran ini yang mazunana walakin la ya'malunana ya pada apalna kaji lagunin amalan kaji ya apalna kaji lagunin amalan era ini Bapak Ibu era zaman sampai ke depan kila ya Rasulullah kaifa malhupas berhenti tentang para penghafal yang mazunal laila wa yansawna sabahan. Memang lek malam nikah dia masih ngapa lagu lemak-lemak wah dengar ingat malam. Cuma Bapak Ibu setelah nikah masjid sangat ramai bina mama pada masjid cuma dengar atau sembahyang itu dengar atau sembahyang akhirnya pada menining haus terhadap cara sembahyang ini tahu menining. Dia narak sekek-sekek pun dengan kaum baca Al-Quran, para hafiz-hafiz ini pun dinarak. Si masih mentang adalah para penghafal-penghafal syair. Namun syair-syair Qidatul Awam misalnya sangat bagus. Syair-syair Barzanji sangat bagus. Lagu ini namun syair-syair isi erotis, isi sangat nanti porno,
akan jadi penghuni neraka. Lalu kalau permainan kita dengar doa, si wayang haus masyarakat saat nikah. Nah kemudian setelah nikah, malik paling leading saya masih tahu ingat ngajar itu sembahyang. Di anak waktu itu sampai si tua-tua itu, ya, kedatengin si pada sembahyang banyak. Nabi Yesabani dengar ingat kuai, dengar ingat anak, cuma si ingat kuala zikir. Sehingga ku adalah kalimat la ilaha illallah, dia maju kepada dia pada dulu si baca la ilaha illallah. Enggak mungkin begitu. Nah, ini Bapak Ibu tersebut di dalam kitab Khazinatul Asrar. Di dalam kitab Khazinatul Asrar ini khusus berbicara tentang fadilah Al-Quran. Jadi mudah-mudahan dari tiang Kongo, terutama sekali isi Arab pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Baidawi ini jadi para penjaga Al-Quran, Sehingga menjaga Al-Quran itu Bapak Ibu caranya pertama menghafal Al-Quran. Si kedua adalah si penjaga Al-Quran ini adalah dan menjaga Al-Quran lewat qawaidul loghah, belajar nahu. Kemudian si ketiga si belajar fikih. Jadi untuk menjaga Al-Quran dalam segi ilmu fikih. Kemudian si keempat menjaga Al-Quran dengan ilmu tauhid, dengan pelajaran-pelajaran ilmu tauhid. Niki adalah cara menjaga Al-Quran itu. Nah, lalu berbeda setiap tuh jaga ya, lamun saat ini kerjaan di bawah, sehingga saat itu tercabut si Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga meninggalkan bumi secara total. Lalu masih manusia hidup nikmat pada hari kiamat. Sehingga diparahkan si Rasulullah marak lagi si keper huruf-huruf Al-Quran itu kita bawa arus. Nah ini Bapak Ibu fadilah daripada bulan Ramadan. Jadi sekali balik yang atas nama rombongan siapa di Ramadan dari tiap tunggu dari utama madrasah An-Najah dan sekaligus mewakili seluruh pengurus Pondok Pesantren Al-Halimi mengucapkan terima kasih kepada pengurus kami secara di lingkungan Karangbaru Selatan ini dan sekaligus minta maaf apabila kehadiran kami ini mengganggu istirahat pengurus kami dan mudah-mudahan tidak akan merugikan pengurus kami, justru menambah etika dan menambah ilmu sehingga tiap semakin yakin terhadap risalah Al-Quran dan kemuliaan daripada bulan Ramadan serta banyaknya fadilah daripada masjid yang tiap pengurus tempati untuk beribadah. Sekali balik, mudah maaf atas segala kurang dan kesilapan dan atas perhatian pengurus kami yang sampaikan banyak terima kasih. Ada Allah wa akum ila asali sabilil halim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.